Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan menjelaskan materi The Names of Things in the Bathroom yang merupakan lanjutan materi chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 Junior High School. Materi The Names of Things in the Bathroom juga akan diperkaya dengan materi grammar, yakni penggunaan I have atau kata kerja have, she has, dan penggunaan kata kerja has yang tepat dalam sebuah kalimat. So, my student, mari kita belajar. Let's check it out. Nah, murid ibu yang terpelajar, pada buku When English Rings a Bell halaman, kalau ini 76 berarti ini 77 ya, halaman 77, ibu akan jelaskan ya. Observing and asking questions, mengamati dan bertanya. We will tell the names of the things in the bathroom. Kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di kamar, their numbers and their location, jumlah dan lokasinya atau tempat keberadaannya. Here are what we will do. Yang artinya berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teachers say the names of things in the bathroom. Kita akan dengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di kamar. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita ulangi kata-kata setelah guru menyebutkan satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan keras atau dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, murid ibu, ayo kita baca. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, ibu mulai dari a lamp. A lamp, sebuah lampu. Nah, ini gambar lamp ya. A mirror. A mirror. Ayo, ini apa? Cermin. Good. Sebuah cermin atau kaca. A table. A table, sebuah meja. A chair. A chair, sebuah kursi. Oke, masuk ke blanket dulu deh. A blanket. Oh, sorry. A blanket. A blanket. Ayo, apa artinya? Sebuah selimut. Berarti blanket bisa dihitung ya. Oke. A bed. A bed. Tempat tidur, ini namanya a bed. Oke. A bolster. A bolster. Nah, apa artinya bolster? Ayo. Coba lihat ini, ayo. Ini namanya bantal guling. Oke. A bolster case. A bolster case. Nah, tadi bolster bantal guling ya. Kalau a bolster case, nah apanya yuk? Sarung bantal guling. Oke, kita masuk. A pillow case. A pillow case. Pillow. Pillow itu bantal ini loh, bantal yang petak gini namanya pillow ya. Kalau bolster bantal guling namanya dalam bahasa kita. Nah, kalau pakai case berarti sarung bantal, sarung bantal. A pillow. A pillow, sebuah bantal. Tapi kalau ibu lihat ini bantalnya ada dua loh. Ini yang satu, di belakangnya satu. Harusnya two pillows ya. Kalau ibu revisi ini bukan a pillow, tapi two pillows. Iya kan? Coba lihat. Atau mata ibu yang salah, atau gambarnya yang atau apa namanya bukunya yang salah ketik ya. Tapi kalau ibu lihat nih dua bantal ya. Oke. Kemudian kita masuk a wardrobe. A wardrobe. Nah, ini lemari yang ini tempat simpan baju itu wardrobe namanya. Kalau kita punya di rumah seperti ini,
Kita bilangnya bisa cupboard, tapi simpanan baju seperti ini namanya wardrobe. Jadi salah gini. A wardrobe ya. Kalau nonton artis itu dia punya wardrobe gitu loh. Oke, murid ibu, sekarang kalau dilihat dari semuanya ada artikel berarti ini bisa dihitung atau disebut dengan apa? Ayo, di video sebelumnya Bu jelaskan. Countable noun, benda yang bisa dihitung. Oke, kita lanjut ke halaman 78. Observing and asking questions. We will tell the names of things in the bedroom, their numbers and their location. Kita akan sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di kamar, jumlah dan lokasinya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will plan what to say about each thing in our notebooks, like the example. Pertama, kita akan rencanakan apa yang benda-benda, masing-masing benda yang ada di notebook kita, atau kemudian seperti contoh. Jadi kita sebutkan benda-benda yang ada di notebook kita seperti yang ada di contoh tadi. Mana contoh? Ini dia ya. Kemudian finally, terakhir, we will report all our findings orally to the class. Kita laporkan semua temuan-temuan kita dengan oral. Dengan oral artinya dengan lisan ke kelas ya. Nah, ini perintahnya mirip-mirip semua setiap chapter ya. We will use a dictionary, gunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Kita sebutkan atau eja kata-kata dan gunakan punctuation mark, tanda baca yang tepat dengan correctly, dengan tepat. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga sebutkan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. If we have any problems, jika kita ada masalah, we will go to our teacher for help. Kita kunjungi guru kita untuk meminta bantuan. Oke, Ibu masuk nih. Yuk, ready kita belajar ya. Tadi Ibu di awal udah bilang penggunaan has dan have. There are many things in the bedroom. Ada banyak. There are artinya ada ya. Ada banyak benda-benda di kamar. There are berarti di sini harus s. The bedroom has one window. Kamar memiliki satu window. Nah, tadi Ibu udah jelaskan bahwa nomor satu ini Ibu udah jelaskan. Oke. Kita pakai Ibu akan jelaskan has dan have ya. Nah, the bedroom kenapa menggunakan jadi subjek? Kalau membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu ada subjek, ada verb. Nah, karena ini simple present, verbnya ini nanti penggunaan has atau have untuk menyebutkan makna sebagai mempunyai atau memiliki. Nah, kapan digunakan has dan have? Ini tergantung subjek. Oke, Ibu jelaskan sedikit. Jika subjeknya I, you, they, we, atau plural, nama orang lebih dari satu misalnya, atau jamak ya maksudnya, plural subjek gitu ya, maka dia harus diikuti oleh have. Nah, gitu. Tapi jika subjeknya she, he, it, atau singular subject, maka penggunaan kata kerjanya has. Oke, begitu murid Ibu. Nah, sekarang the bedroom. Gimana Bu the bedroom? The bedroom itu tunggal, subjeknya tunggal. Ini tambah lagi ya, subjek tunggal atau singular, dan ini subjek jamak atau plural, subjek jamak. Nah, the bedroom karena dia tunggal maka diikuti oleh has gitu. Kamar memiliki satu window. Kita cek, iyakah kamar punya satu window?
Halo, ini satu atau dua sih windownya? Menurut kamu berapa? Kalau ibu bilangnya dua window, atau satu window yang satu rangkap kali ya. Ya udah, kita ikutin aja nih buku. Oke, gimana menurut ibu? Paham nggak penjelasan ibu nih? Subjek diikuti oleh kata kerja. Ini kalau disebut tenses yang seperti ini adalah tensesnya simple present tense. Nah, gitu. Tapi nggak selalu have dan has ya. Kali ini kita hanya membahas kata kerja have, has, dan have. Jangan nanti kalau simple present harus pakai has dan have, bukan. Karena di sini artinya memiliki. Ini hanya penggunaan has dan have untuk simple present tense. Oke, kita masuk nomor 2. There is a mirror on the wall near the window. Oke, ada sebuah cermin tergantung di dinding dekat window. Oke, benarkah? Yes, ini tergantung di dinding. There is a mirror hanging on the wall near the window. Iya kan? Ini window, pintu, jendela, jendela. Ini mirror, dekatan ya. Nah, sekarang ibu mau buat ini deh. Berapa jumlah bantal di kamar? 2 ya. Ini 1 dibilangnya, tapi ibu bilangnya 2 ya. Ada 2 atau saya. Nah, ini perempuan ya. Kita kasih aja namanya Nita. Nah, Nita punya 2 bantal di kamar. Kalau gitu seperti apa? Kita contohkan. Misalnya nomor 3 ya. Jawaban nomor 3. Buat di sini. Oke. Siapa namanya tadi? Nita punya. Nah, sekarang ibu masuk ke sini. Ayo. Nih. Oke, sebentar. Nah, Nita itu orang ini singular. Nama orang ya. Kata gantinya she. Berarti kalau nama misalnya Nita. Nita kan sendirian. Berarti dia subjeknya tunggal. Maka kata kerja yang dipakai adalah has. Nah, kalau begitu Nita memiliki has 2 bantal, 2 pillows in the bedroom. Oke, Nita punya 2 bantal di kamarnya. Kalau seandainya diganti subjeknya gimana, Bu? Oke, subjek apa? Saya punya 2 bantal, berarti subjeknya I. Nah, I ini merupakan subjek yang diikuti oleh have. Nah, kalau begitu, kalau saya punya 2 bantal, maka I have 2 pillows in the bedroom. Nah, di sini yang ibu bilang tadi, perbedaan penggunaan has dan perbedaan penggunaan have. Nah, dari mana kita bisa membedakannya? Tergantung subjeknya. Subjek I diikuti oleh have kata kerjanya, dan subjek nama orang tunggal diikuti oleh kata kerja has. Untuk apa itu, murid ibu? Untuk tenses simple present tense. Paham? Oke, nomor 4 deh. Ya, kita lihat apa lagi yang mau disebut di sini. Bu, saya mau sebut ini. Si Nita, masih Nita namanya. Nita punya sebuah kursi di kamar. Tinggal bilang, Nita have atau has? Have atau has? Ayo. Oke, bilangnya Nita has a chair in the bedroom. Berarti penggunaan has. Tulis deh. Nita has a chair in the bedroom. Bu, kalau kita buat kalimat, Bu, atau paragraf, Bu, apakah harus sebut-sebut lagi Nita has? Nah, ini bisa diganti. Tadi kan udah sebut namanya Nita.
kita ganti di sini jadi menjadi apa? Bisa diganti dengan she has a chair in the bedroom. Nah, berarti she ini apa, murid ibu? Ini adalah kata ganti atau pronoun untuk si Nita. Bahasa Indonesianya kata ganti ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah pronoun, subject pronoun. Murid ibu kalau nggak paham bisa lihat video ibu di kanal YouTube tentang subject pronoun ya. Oke, bagaimana murid ibu dengan dua contoh ini, sudah mulai paham? Semoga paham ya. Jadi penggunaan have dan has itu hanya tergantung subjek, bukan jumlah barang yang di belakangnya atau bendanya. Nah ini kenapa ini pakai s? Ibu ulang-ulang lagi karena dia jumlahnya atau numbernya itu ada 2 atau lebih dari 1. Oke, selebihnya murid ibu bisa coba praktekkan apa-apa aja yang ada. Nah kalau lokasi bagaimana bu? Nah kalau ini on the table, lampu di atas meja, on the table. Kalau kursi di belakang atau di depan meja. Nah tinggal ingat behind atau in front of. Nah ini udah ibu jelaskan untuk locationnya, ibu udah jelaskan di video ibu sebelumnya. Yang mana videonya? Nah ini dia videonya, bisa cek ya di kanal YouTube ibu. Oke sebentar, Inggrisnya between. Nah murid ibu, nah ini yang bu sebut tadi. Kalau untuk melihat tempatnya bisa cek di video ibu sebelumnya di bahasa Inggris kelas 7, this is my word, bab 4 part 5, the names of things in the living room ya. Ini terpotong, tak apa-apa, di sini ibu udah jelaskan preposition of place. Nah bisa dicek ya di kanal YouTube ibu. Jadi ini namanya adalah preposition. Nih ibu lagi ketik nih, preposition of place, in front of, behind, over, above, under, between, among, in, inside, next to, beside, around. Nah murid ibu bisa cek ya. Oke, ini yang ibu maksud dengan location. Penjelasan ibu. Oke, murid ibu kita lanjut ke halaman 79. Ini perintahnya nggak ibu bacakan lagi ya, karena perintahnya itu aja, artinya intinya kita akan membaca dan melaporkan. Karena di sini terakhir report all our findings orally to the class. Nah, kita bahas yang ini aja. Coba lihat. I have a small bag. Nah, yang ibu bilang itu tadi have. Kenapa penggunaan have? Karena subjeknya I. Saya memiliki sebuah kamar tidur yang kecil. Di bahasa Inggris ini adjektif dan ini kata benda. Boleh pakai artikel. Jadi artikel, kata sifat, kata benda. Nah, kalau menyebutkan kamar yang kecil, jadi bukan a bedroom small, tapi adjektifnya dulu ya, a small bedroom. There is one bed with mattress on it. Ada satu tempat tidur dengan matras di atasnya. Itu yang matras tipis-tipis itu ya. Kemudian, I have no table in my bedroom. Saya tidak memiliki table di kamar tidur saya. Nah, boleh pakai no untuk negatif. Nah, ini akan ibu jelaskan sedikit. Tadi ibu hanya menjelaskan penggunaan have dan penggunaan has. Has ya. Sekarang ada have no, berarti negatifnya. Caranya gimana? Subjek ditambah have atau subjek diikuti oleh have atau has dan diikuti oleh no untuk dia negatif, dan diikuti oleh penjelasan belakangnya, boleh benda, boleh ke tempat gitu ya. Ini terserah di belakangnya. Tapi ini sifatnya informal nah ibu. Kalau mau yang lebih bagusnya seperti ini. Subjek, oke, diikuti oleh, aduh salah ketik ya, do not have, baru diikuti oleh bendanya di belakang. Jadi kalau gitu, I do not have table in my bedroom. Nah gitu. Atau
selain do not pakai does not. Subjek diikuti oleh does not, baru diikuti oleh have dan bendanya di belakang. Nah, oke, sebentar. Oke. Nah, kok beda yang di atas, Bu? Iya, ini informal dan ini yang formalnya. Kenapa ini pakai do not, Bu? Oke. Dan di bawah ini does not, Bu. Oke. Ini tergantung subjek. Jika subjeknya are, you, they, we, atau penggunaan sama dengan tadi, jika has, tadi kan Ibu jelaskan have dan has. Jika subjeknya mengikuti has, maka kalau negatifnya menjadi does not. Atau subjek apa? Subjek yang singular. Seperti apa yang singular tadi? She, he, it. Dan subjek singular, maka menggunakan does not. Sedangkan ini apa? Ayo, I, you, they, we, dan subjek jamak. Kok jadi jamak gitu ya? Nah, sekarang Ibu kasih contoh supaya kamu paham. Oke. You don't, disingkatnya don't ya, tapi do not deh. Do not have a small bedroom. Nah, kenapa pakai do not? Karena subjeknya you. Di bawah deh Ibu buat. She does not have. Nah, kok have lagi, Bu? Ya udah does not. Beda sama yang pakai no. She does not have a small room. Nah, jadi tergantung subjeknya anak Ibu. Oke, murid Ibu yang terpelajar, jangan galau. Paham nggak? Nah, semoga paham dan bisa dikerjakan untuk tugas-tugas berikutnya. Intinya seperti ini ya murid Ibu yang terpelajar, bahwa penggunaan negatif seperti ini atau menggunakan do not dan does not. Nah, murid Ibu, sekian dulu penjelasan Ibu tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye for the next video. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.